Dari situ sudah terlihat betapa bencinya orang ini sehingga tidak rasional dalam menegakkan hukum. Sehingga dalam melihat perkara ini mereka tidak bisa objektif. Terbukti kemarin Yahya Waluni hanya dituntut 7 bulan dan dipidana 5 bulan. Kenapa ini jadi diganti pasalnya jadi 10 tahun? Nah, jaksa penuntut umum ini hanya menuntut Yahya Waluni itu 7 bulan dan divonis 5 bulan. Nah, bagaimana bisa sesama anak bangsa, tapi yang satu dituntut maksimal, yang satu lagi dituntutnya sangat minimal. Di 10 tahun penjara yang terbaik untuk Pak NKC. Karena memang udah mereka rancang. Bukan karena jaksa bersama polisi mengganti pasalnya. Jadi bukan pasal yang dilaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah cuplikan video yaitu dari pengacaranya Kosman bin Sunet, yang mana beberapa hari yang lalu jaksa penuntut umum menuntut Kosman ini dengan 10 tahun penjara ya. Nah, dengan tuntutan jaksa tersebut, ternyata para pendukung khususnya di sini pengacara Kosman ini memberikan respon yang sangat tidak terduga ya, karena dari pernyataan tersebut seakan-akan dia menuduh atau memfitnah JPU yang tidak mempunyai hati nurani ya, dan kemudian juga menyalahkan bagaimana proses penangkapan serta perlakuan yang diterima oleh Kosman ketika dalam tahanan Bareskrim. Nah, sebenarnya ini tuduhan serta fitnah ini sudah sangat melenceng ya dari peradilan yang sedang dijalani oleh Kosman itu sendiri. Dan seharusnya mereka menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Kosman ini adalah suatu kesalahan ya, karena menimbulkan keresahan di tengah masyarakat khususnya umat muslim ya, dan bahkan menyakiti hati umat muslim. Nah, bagaimana nanti pernyataan demi pernyataan dari pengacara Kosman ini kita akan dengarkan ya. Dan saudaraku semuanya boleh memberikan komentar di kolom komentar di bawah atas pernyataan yang disampaikan oleh pengacaranya ini. Sebelum saya putarkan videonya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta share-nya. Nah, langsung saja kita simak video selengkapnya. Tadi Pak, jadi memang tuntutan jaksa itu sudah kita duga dari awal, mulai dari Bareskrim Polri sudah kita duga. Pertama, dari cara penyidikan Cyber Polri yang tidak rasional dibandingkan dengan perkara lainnya, di mana terdakwa ini baru saja dilapor, belum diperiksa saksi dan ahli langsung tersangka. Kemudian dari awal tidak boleh didampingi pengacara. Yang ketiga, diumumkan kena COVID padahal tidak kena COVID. Yang berikutnya sudah tersedia 15 orang pengacara, tapi karena disukan COVID tidak boleh didampingi pengacara. Yang berikutnya disiksa dan dipaksa makan tai atau makan feses di rutan Bareskrim Polri. Kemudian walau sudah disiksa, sudah menderita sakit, tidak boleh diobati. Dari situ sudah terlihat betapa bencinya orang ini sehingga tidak rasional dalam menegakkan hukum. Kemudian diganti pasalnya. Pasal yang dilaporkan adalah 156
KUHP junto 156A huruf A KUHP diganti menjadi pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana. Itu diganti oleh JPU. Saya menangani perkara Yahya Waloni, tidak diganti pasal. Apa yang dilaporkan itu juga pasal yang dipakai sampai selesai. Kemudian ketika sampai ke persidangan ini juga tindakan mereka itu dari awal sangat kelihatan betapa bencinya, sehingga dalam melihat perkara ini mereka tidak bisa objektif. Contohlah misalnya hal yang sederhana, hal-hal yang meringankan. Kata jaksa Tanjung tadi, kepala jaksanya itu atau kepala yang JPU-nya itu, tidak ada hal yang meringankan. Ini sangat tidak adil. Makanya ada surah Al-Maidah 8 yang mengatakan jangan karena kebencianmu terhadap satu kaum jadi hilang keadilanmu, kan begitu, kurang lebih begitu substansinya, menjadi tidak berlaku adil. Ini kece ini belum pernah dipidana. Namanya orang belum pernah dipidana atau belum pernah dihukum, itu hal yang meringankan. Yang pertama. Yang kedua, dia ini korban pengusiran dari kampung halamannya 20 tahun lalu, tepatnya tahun 2002. Itu hal yang meringankan, bagaimana dia terusir dari kampung halamannya karena membela omnya Pak Kiling karena imannya. Nah, yang berikutnya, terdakwa ini selalu bersifat sopan dan santun selama persidangan. Itu hal yang meringankan. Tidak bisa dipungkiri, kesopanan dalam persidangan itu hal yang meringankan. Yang berikutnya, sebagai adat ketimuran, tanpa melakukan kesalahan, biasa itu orang timur meminta maaf. Misalnya kita lewat dari satu gang rumah, misalnya melewati kerubunan, maaf ya saya lewat. Siapa namanya? Pak Kece juga, dia karena merasa akibat sikap dan tindakannya orang tersinggung, dia juga sudah meminta maaf. Bahkan dimaafkan langsung oleh Ketua MUI, Pak Khalil Nafis, dimaafkan juga oleh Kiai Haji yang dari Bogor, Enjainuddin, kemudian demikian juga oleh Kiai Haji Otong. Nah, kenapa bapak-bapak dia yang terhormat itu bisa memaafkan, sedangkan jaksa ini tidak melihat itu hal yang meringankan. Jadi yang terakhir, disparitas tuntutan. Tidak ada tuntutan seperti ini dipakai oleh jaksa ini untuk tersangka terdakwa lainnya sampai 10 tahun. Terbukti kemarin Yahya Waloni, yang kebetulan saya juga pengacara yang dari pihak yang melaporkan, hanya dituntut 7 bulan dan dipidana 5 bulan. Kenapa ini jadi diganti pasalnya jadi 10 tahun? Nah, inilah menunjukkan betapa bencinya mereka ini. Jadi menangani perkara dengan kebencian, hilang objektivitas. Betul. Jadi boleh-boleh saja jaksa dan penyidik atas nama negara subjektif, penasihat hukum subjektif atas nama terdakwa sebagai pembela. Hakim harus objektif atas nama undang-undang. Cara berpikir kita semua, baik jaksa maupun hakim maupun penasihat hukum, harus objektif. Jadi tidak boleh menghilangkan rasio, gitu loh, kira-kira lebih gitu. Pak, untuk langkah selanjutnya apa yang akan disiapkan? Langkah selanjutnya tentu kita membuat pledoi. Pledoi yang akan kita ajukan adalah bahwa berkas penyidikan, kemudian berkas dakwaan dan berkas penuntutan itu adalah batal demi hukum. Kenapa? Karena sejak awal dilakukan tidak sesuai prosedur, tidak sesuai hukum formal, yaitu melakukan penculikan tanpa surat penangkapan, yaitu membongkar rumah tanpa izin pengadilan untuk mendapatkan barang bukti. Jadi barang buktinya tidak sah. Kemudian memeriksa tersangka terdakwa tanpa didampingi atau tanpa boleh didampingi oleh penasihat hukum, itu juga tidak sah. Jadi sehingga semuanya ini karena dilakukan dengan cara-cara menyimpang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, ini semua adalah batal demi hukum. Ya, ada yang Bapak mau tambahkan, Pak? Ya, kemarin ada wartawan dari Radar Tasik, namanya saya lupa ya. Dia WhatsApp saya kan, dia nanya bagaimana persiapan dan bagaimana menghadapi jika tuntutan maksimal. Saya bingung kenapa kok seakan-akan kayak kode alam gitu, kok kayak tahu dan hari terrealisasi kan. Saya tantang dia untuk jangan diedit perkataan saya. Saya bilang saya tidak akan ataupun kami tidak akan melangkahi ya pekerjaan dari jaksa penuntut umum. Kita akan berharap bahwa jaksa penuntut umum melakukan pekerjaannya dengan baik dan profesional. Namun ada namunnya nih. Indonesia ini kan mengakui ya asas persamaan di mata hukum, ya, equality before the law, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 1.
Lalu dalam ilmu hukum sendiri ada yang namanya teori kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Tadi seperti rekan saya bilang nih mengenai disparitas ya. Kalau lah, oke lah kita tidak lihat pasalnya lah. Tapi kita lihat dalam bentuk proses hukumnya ya, tuntutannya. Rekan-rekan dari jaksa penuntut umum ini hanya menuntut ya Walon itu 7 bulan dan divonis 5 bulan. Nah, bagaimana bisa sesama anak bangsa yang hanya berbeda KTP, kolom KTP di agamanya, status mualaf Nah. dan murtadin. tapi yang satu dituntut maksimal, yang satu lagi dituntutnya sangat minimal. Hanya lebih dari 10% dari ancaman delik. Pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 ayat Hanya 2, karena ujaran status kebencian. murtadin dan Nah. mualaf kan gitu. Nah, makanya saya di sini mempertanyakan, apakah kita masih menggunakan konstitusi yang sama di negara ini? Apakah konstitusi yang sama itu masih diberlakukan secara equality before the law gitu, pasal 21 kepada seluruh warga negara Indonesia terlepas dari apapun agamanya. Ya. Jadi yang Kristen, yang Islam sama tidak kita nih secara hukum diterapkan hukum itu gitu loh. Nah, ini yang kemarin jadi tantangan saya buat sorry kalau nggak salah Kang Agung ya dari Radar Tasik untuk mempublikasikan kata-kata saya. Cuman saya cari-cari belum ada. Mudah-mudahan sih setelah saya posting ini akan dipublikasikan. Jadi semangatnya tetap kita membela adalah bukan dosanya dari klien ataupun terdakwa. Kita membela adalah hak hukumnya, ya. Namun kita menuntut keadilan persamaan di mata hukum di negara ini. Kalau enggak, ya nanti masyarakat sendiri yang menilai. Karena ini akan jadi presiden buruk, ya. Terlepas dari itu memang hak mereka, hak JPU untuk menuntut, tapi ini akan menjadi presiden buruk. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Jadi apapun nanti vonisnya dari majelis hakim, kami tidak ingin mendahului apa yang akan menjadi vonis majelis hakim. Dari mulai tuntutan hari ini, beliau sudah mengatakan ikhlas, dan beliau juga menyampaikan permohonan maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya apabila ada saudara-saudara yang dari muslim merasa tersinggung atas pembelaan keyakinan dari Bapak Muhammad Kacing. Itu adalah reaksi yang dia sampaikan berulang-ulang di YouTube-nya, karena banyak sekali di luaran yang selalu menyinggung-nyinggung juga keyakinan. Tadi juga sampaikan oleh rekan saya Bang Kamarudin bahwa beliau juga tahun 2022 itu diusir, dan beliau tadi juga sampaikan bahwa saksi-saksi juga ketika proses pembentukan KTP misalnya kayak nama Usman menjadi Sunet, nah itu juga kita pertanyakan. Nah, ini tadi kan sempat dipermasalahkan banyak terkait KTP tersebut. Menurut klien kami bahwa saya melakukan atau mengganti nama KTP itu sesuai prosedur apa yang form disediakan oleh pemerintah. Kalau memang ini akan dijadikan tolak ukur ke depan, beliau setuju, dan itu sangat baik. Ini tuh betul-betul harus dibenahi dari bawah. Jangan cuma hanya kata-kata ketika ada masalah. Cuma itu. Terima kasih. Ada yang mau ditambahin? Si Desi. Ya. Singkat, padat, mantap. Tuntutan dari jaksa cukup mencengangkan ya, tidak diberikan keringanan sedikit pun gitu. Padahal saat persidangan Pak MKC itu bersikap sangat sopan dan juga meminta maaf dalam persidangan tersebut 2 kali minta maaf, tapi tidak diberikan. Ya sudah dimaafkan. Ada juga waktu itu ketua MUI ya dari pusat, ketua MUI pusat, dan dimaafkan. Tapi ya seperti ini jaksa tidak memberikan keringanan sedikit pun gitu. Dan tuntutan jaksa tadi 10 tahun penjara. Ya semoga kita berdoa deh, semoga nanti majelis hakim yang mulia bisa bersikap netral dan memberikan putusan yang terbaik untuk Pak MKC. Karena apa? Yang edit ya. Video yang dibuat Pak MKC itu salah satunya ya, itu kan memberikan jawaban dari videonya Pak Ustadz Abdul Somad yang mengenai di salib itu ada jin gitu kan. Makanya Pak MKC itu, Pak Kosman itu membuat video balasan Nabi Muhammad dikelilingi oleh jin. Jadi dan juga Pak Kosman ini juga hanya membaca hadis gitu, dan karena membaca hadis saja disebut oleh jaksa penuntut umum itu penistaan, padahal hanya membaca hadis gitu, seperti ciri-ciri Muhammad, seperti itulah salah satunya. Oke, sekian dan terima kasih. Oke. Ini lebih mengacu kepada itu Undang-Undang Nomor 14 ya. Karena memang udah mereka rancang. Bukan yang 56 itu. Karena memang mereka udah rancang, makanya berdasarkan PU 19 sebelum kami jadi pengacaranya ini sudah ditukar pasalnya.
atau dengan cara ditambahkan pasalnya. Kan pelaporannya kan waktu itu kan pada tanggal 21 Agustus 2021 itu dilaporkannya 156 KUH pidana sama 156A huruf A KUH pidana junto pasal 28 junto pasal 45 Undang-Undang ITE. Tapi ketika kami masuk, rupanya sudah ada pergantian pasal atau penambahan pasal berdasarkan petunjuk P19. Padahal petunjuk P19 itu harusnya adalah petunjuk untuk pasal yang sudah ditersangkakan supaya dibuat cermat, jelas dan lengkap, bukan mengganti pasal. Nah, begitu kami masuk jadi pengacaranya, oh ini sudah dirancang ini pasal 14 ayat 1 dan 2 karena jaksa bersama polisi mengganti pasalnya. Jadi bukan pasal yang dilaporkan. Nah, dari situ kita sudah menganalisa dan termasuk juga begitu kejamnya mereka menganiaya, memukuli, bahkan menolak dokter daripada MKC. Ini luar biasa jahatnya penegakan hukum ini. Kalau begini jadinya kita tidak sejahtera kalau begini. Ini yang saya sebut kemarin-kemarin itu, kalau begini keadaannya, maka Indonesia ini sulit dipertahankan keutuhannya kalau penegak hukum tidak adil. Karena terjadi disparitas yang sangat tinggi. Tentu hal-hal semacam ini akan melukai perasaan oleh masyarakat Papua, masyarakat Manado, NTT, dan sebagainya itu. Kenapa kok hukum tidak adil terhadap seorang mualaf dan seorang murtadin? Di mana seorang mualaf, kebetulan saya pengacara yang mengkoordinir pelapornya, dituntut sangat ringan, jaksanya sangat lembek, padahal di sana disebut Roh Kudus menjadi Roh Kudus, sedangkan di sini karena status murtadin, pasalnya sampai diganti dengan pasal yang maksimum. Ada nggak kewenangan jaksa mengganti pasal dari pasal 156A huruf A menjadi pasal 14? Ini kita pertanyakan. Maksa dari dulu saya bilang jaksa agung harus mengeksaminasi orang ini, mengeksaminasi jaksa-jaksa ini. Hal yang saya bilang tadi, yang paling kasat mata, hal yang meringankan aja sampai hilang. Hal-hal yang meringankan, yaitu berperilaku sopan, sudah meminta maaf, kemudian belum pernah dihukum atau dipidana. Itu kan hal yang meringankan. Tapi mereka sampai tidak mampu melihat itu, saking bencinya dengan Itu Pak, terdakwa kalau ini. pasal 156A itu dengan junto-juntunya sama pasal nomor 14 tadi memang lebih tinggi 14 itu ya. Lebih tinggi kan ancamannya 10 tahun. Kalau yang 56 Tapi kalau itu 156 itu kan ancamannya kan itu 6 tahun. Ancaman maksimumnya Ya. gitu loh. Itulah yang dipakai kepada Yahya Waluni. Nah, kemudian banyak orang lain yang menista agama Kristen dan Katolik tidak pernah diproses oleh Baris Krim. Saya sudah surati Baris Krim. Misalnya Abdul Somad yang menyatakan disalib ada jin kafir, sedangkan MKC ini cuma merespon atau menjawab apa tuduhan Abdul Somad yang menyatakan disalib ada jin kafir. Abdul Somad tidak diapa-apain. Nah, inilah saya bilang kalau konsep bernegara seperti ini sulit dipertahankan keutuhannya, gitu loh, karena tidak ada keadilan. Sama dengan dalam rumah tangga, seperti saya katakan dari dulu, kalau dalam rumah tangga tidak ada keadilan, sulit dipertahankan keutuhan rumah tangga itu. Gitu. jadi ke depan ini persiapan Bapak kira-kira yang simpel-simpelnya aja. Persiapan kita sudah matang bahwa ini dari awal ini batal demi hukum. Ya. Berkas ini batal demi hukum karena kenapa? Penangkapannya tidak sah, penahanannya tidak sah, penerapan pasalnya tidak sah karena diciptakan di tengah jalan, yaitu berdasarkan petunjuk P19. Kemudian pengumpulan barang buktinya tidak sah karena rumahnya didobrak sebelum surat panggilan atau sebelum surat penyidikan dikeluarkan kepada MKC. Jadi rumahnya dulu didobrak, diambil barang buktinya tanpa izin ketua pengadilan. Ini kan tidak sah. Apa bedanya dengan merampok? Jadi intinya semua tuntutan jaksa Tidak sah. itu tidak sah. Tidak sah. Karena dari awalnya Karena dari proses pertama penangkapan tidak sah yang dilakukan oleh penculikan. Ya. Setelah diculik baru dikeluarkan surat penangkapan. ya, Kemudian pasal yang dituntutkan tadi tidak sah karena itu pasal yang ditambahkan di tengah jalan. Tidak ada di laporan awal itu. Kemudian barang buktinya diperoleh secara tidak sah karena membongkar rumah kaca tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri Badung Bali. ya, Kemudian hak-hak tersangka terdakwa tidak pernah dipenuhi, semua dilanggar. ya. Nah, jadi kalau barbar juga penyidikannya sama penuntutannya, lah untuk apa negara hukum? Jadi pengacara tentu harus Pengacara melihat ini semuanya tidak sah. Ya, jadi kalau tidak sah berarti pengacara Batal demi hukum. bukan minta meringankan, batal Batal demi hukum. Berarti bebas. Iya, bebas Harusnya dong. begitu. Karena namanya batal demi hukum, kan Batal tidak demi sah. hukum.
tidak ada dasar hukumnya, tidak ada legal standingnya bagi jaksa. Ya. Cara hanya bisa melakukan sesuatu untuk pembelaan. Kami tapi kan- sudah siapkan semuanya, fakta-fakta itu sudah kami siapkan. Tinggal bagaimana nanti hakim memeriksa, mengadil dan memutus, kan begitu. Kalau menurut pandangan hukum saya, ini semua tidak sah karena tidak melalui proses lidik dan sidik juga. Tapi begitu dilapor langsung tersangka, langsung diculik, kemudian ditangkap, ditahan kan gitu. Dan disiksa. Dan disiksa pula. Padahal kita sudah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Anti Penyiksaan. Kita sudah meratifikasi Konvensi Internasional tentang HAM. Semua dilanggar. Jadi kalau semua hak tersangka dan terdakwa dilanggar, kalau semua undang-undang dilanggar, apanya yang sah? Ini tidak ada dipenuhi satupun. Bahkan hal yang paling sederhana tadi, di kasat mata dia selalu kooperatif dalam persidangan, tidak dipandang sebagai hal yang meringankan. Jadi ini betul-betul sangat keji gitu loh. Jadi Pak Kac ini semuanya dianggap memberatkan dan jahat. Tidak ada satupun yang Iya. dianggap meringankan. Tidak ada. Tidak ada. Padahal di depan mata kita dia jelas-jelas banyak hal yang meringankan. Dia belum pernah dipidana. Iya, itu- Itu sudah tradisi umum, hal yang orang-orang yang belum pernah dipidana atau tersangka terdakwa yang belum pernah dipidana itu pasti hal yang meringankan. Mereka tidak melihat itu katanya. Tidak ada yang dilihat. Berlaku sopan itu meringankan. Tidak mereka lihat itu berlaku sopan itu. Bahkan sampai penyidangannya dia jatuh dari kursinya. Sampai suhunya 39,8 pun dibilang sehat. Dipanggil dokter untuk mengatakan orang sakit sehat. Gulanya 600 pun dibilang sehat. Nah, makanya saya bilang dari awal ini benar-benar pasal kebencian atau persidangan kebencian gitu loh. Tapi ini hanya ini aja lah ya. Ini bicara keyakinan. Bapak yakin nggak ini hakim ini masih punya belas kasihan gitu? Nah, sebagai orang beriman, kita berdoa supaya Tuhan turut campur. Kita hanya bisa mengingatkan. Di luar daripada yang bisa kita lakukan, kita berdoa. Seperti halnya tadi, ada 2 dari PGI, Pendeta Robianto Tenggala sama Royke. Ketika dia diduga memberi keterangan palsu, saya somasi. Dia jawab ke saya bahwa itu sudah dicabut, tidak jadi dipecat November 2018. Sempat kita senang walaupun tidak ada artinya, dan kita sampaikan ke majelis hakim dan jaksa. Tetapi tanggal 22 kemarin Pendeta Royke ini mengirim surat ke sini mencabut keterangan atas jawaban somasi ke kita. Dia kasih keterangan lagi ke pengadilan bahwa membenarkan BAP-nya. Artinya membenarkan dipecat November 2018. Padahal sebelumnya dia bilang tidak jadi dipecat November 2018. Nah, itu saja dari GBI atau oknum GBI berganti-ganti terus keterangannya. Kayak kita dibilang sudah tidak jadi dipecat November 2018, tidak sesuai BAP, tapi karena ketidaktahuan mereka dengan alasan melampirkan surat Pendeta Weko terkena Alzheimer's atau penyakit yang berhubungan dengan otak. Tetapi tadi hakim membacakan mereka kirim surat kemarin ke sini membenarkan BAP-nya. Nah, inilah salah satu contoh keanehan-keanehan. Maka saya bilang tadi kepada rekan-rekan, udahlah ngapain berdebat kusir, kita lapor saja polisi, biar polisi yang mengungkap. Dan begitu. Ya, jadi intinya kalau dalam yuridis undang-undang itu kalau batal demi hukum bukan diringankan, dibebaskan. Dibebaskan. Ya. Artinya tuntutan itu tidak berlaku. Dakwaan tidak berlaku, berkas tidak berlaku, tuntutan tidak berlaku karena batal demi hukum. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan ya. Tadi Bapak pengacara sudah sampaikan. Jadi kalau memang prosesnya itu memang sudah nggak benar, itu batal demi hukum. Berarti pengacara bukan minta ringan, minta bebas. Karena batal demi hukum. Batal demi hukum. Surat dakwaan batal demi hukum. Surat tuntutan pun otomatis batal demi hukum. Nah, seperti halnya juga di dalam BAP itu kan banyak yang tidak benar copy paste. Bahkan ada yang belum beranak di situ. Berarti kan penyidikannya tidak benar. Bagaimana orang yang tidak beranak di dalam BAP disebut dia melihat YouTube di tempoan anaknya, padahal orang itu belum beranak kan gitu. Itu kan tidak benar. Banyak yang tidak benar di situ. Bahkan ada keterangan-keterangan yang selalu di copy paste. Keterangan yang satu dengan saksi lainnya sama semua. Apakah mereka sama-sama ditanyakan, sama-sama mengucapkan sesuatu? Kenapa ini bersamaan keterangannya?
Nah yang lebih janggal tadi pendeta dari oknum GBI itu di dalam BAP dibilang berpotensi pidana. MKC sudah dipecat November 2018, tapi karena kita temukan ada produk hukum 15 Desember 2018, dia bilang oh tidak jadi dipecat November 2018. Itu surat ke kami. Tetapi ada surat juga ke pengadilan mengatakan oh kami tetap pada BAP. Nah ini kan sangat tidak apa? Sangat tidak waras menurut saya. Nah begitu. Jadi kita nggak ngerti apakah dia ditekan oleh jaksa dan polisi sehingga dia beda kirim surat ke pihak terdakwa, beda kepada hakim. Mungkin mereka tidak menyangka bahwa hakim akan membacakan itu. Ternyata hakim tadi membacakan, oh kami dapat surat dari pendeta Rubianto Tenggala dan Royke yang menyatakan mereka keterangannya tetap pada BAP. Tadi Pak, waktu terakhir jaksa penuntut hukum 10 tahun, saya lihat tuh, ya yang hadir itu khususnya yang pakai kopiah kayak saya, pakai yang putih, dia kesenangan, takbir. Berarti artinya mungkin udah maksimal itu. Ya tuntutan memang itu maksimal ya begitu Udah ancamannya. maksimal gitu, Ancaman pasal 14 ya, tapi jangan lupa tadi pasal 14 itu tidak pernah dilaporkan. Itu diciptakan jaksa bersama penyidik di tengah jalan. Tidak pernah dilaporkan oleh pelapor itu. Gitu. Nah demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi ya bagaimana respon serta tanggapan dari pengacara Kosman bin Sunet atas tuntutan jaksa 10 tahun penjara untuk Kosman ya. Dan sebenarnya sangat banyak poin yang bisa kita bantah terhadap apa yang disampaikannya barusan ya. Namun secara keseluruhan ibaratnya orang-orang ini mencoba menegakkan benang yang basah ya, dan ini tentu sangat mustahil sekali karena itu sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga hukum alam ya, karena mustahil untuk ditegakkan kesalahan yang sudah nyata dilakukan oleh Kosman bin Sunet ya, karena atas perbuatannya itu menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat muslim dan bahkan itu sangat menyakitkan bagi umat muslim ya. Dan kemudian dia mencoba membandingkan kasus ini dengan apa yang menimpa terhadap Ustadz Yahya Waloni yang juga sama-sama ditimpakan pasal penistaan ya. Nah tentu kedua kasus ini sangat jauh berbeda ya, karena kita semua tentu sudah paham dan mengerti bagaimana proses itu terjadi sebelum kedua orang ini dijadikan tersangka atas pasal penistaan agama. Nah demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan putusan hakim nanti betul-betul terlaksana sesuai tuntutan jaksa ya, 10 tahun penjara. Paling tidak ini sudah bisa membuat efek jera ya kepada khususnya Kosman dan juga yang lain yang mungkin masih mau mencoba menyalahi aturan atau kaidah-kaidah di dalam menerjemahkan kitab suci Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.